Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, khalifah kedua di dalam Islam yaitu Umar ibn al-Khattab. Satu kali Umar mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang telah dia angkat sebagai qadhi di kota Basrah. Suratnya itu panjang dan ada dalam kitab-kitab sejarah. Tetapi yang akan kita kutip itu adalah dalam surat Khalifah Umar bin Khattab itu berbunyi wal bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara wasulhu jaizun bainan nas illa sulhan ahalla haraman halalan. Kata Umar kepada kadinya atau kepada hakimnya, yaitu al-bayyinatu ala manidda'a. Bukti atau barang bukti itu adalah dikemukakan dari para penggugat. Sementara sumpah itu harus diambil terhadap yang tergugat. Berdamai itu boleh saja di antara manusia. Illa salhan ahalla haraman halalan. Kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram. Itu tidak boleh. Mengapa surat ini perlu kita kutip di dalam konten kita kali ini? Saya ingin menjelaskan setelah beberapa video yang kita buat itu, banyak orang-orang yang menuduh yang pertama saya itu adalah seorang ustadz abal-abal. Bagi saya, itu dituduh abal-abal ya nggak apa-apa. Bahkan nggak dituduh, nggak dipanggil ustadz pun ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting apa hajat dan maksud kita tercapai. Contohnya begini, di masjid di dekat rumah saya hari Jumat kemarin tuh nggak ada khatib. Tiba-tiba pengurus masjid bilang, Ustadz, ya, tolong digantikan khatibnya nggak ada. Lantas dia naik ke atas mimbar memberikan khutbah. Memberikan khutbah, syarat rukunnya terpenuhi, pesan khutbahnya ada, bacaan ayatnya fasih, selesai gitu. Lalu dilanjutkan dengan menjadi imam. Imam bacaan fatihahnya juga benar, sahih, fasih, makhrajnya betul. Setelah selesai, salam kiri kanan, ya jemaah tidak ada yang protes gitu. Nah pada saat itu apakah akan disebut ustadz ini ustadz abal-abal? Terserah saja ya kan. Kalau selama syarat dan rukunnya terpenuhi, ya maka pelaksanaan Jumat itu menjadi sah. Kan gitu. Tapi kalau dia fasih bacaannya, tapi tadi nggak pakai wudu gitu, maka mungkin pelaksanaan sholat Jumatnya ada cacat dan halangan. Nah itu yang kita lihat. Kenapa ini kita kemukakan? Karena menuduh-nuduh orang itu ya kadang-kadang setelah kalah berargumen, orang biasanya menuduh. Ini ustadz abal-abal ini. Tabrani ini ustadz abal-abal. Saya sih nggak dipanggil ustadz juga nggak apa-apa gitu. Konten ini kita buat itu kan karena ada kasus besar yang terjadi di tengah masyarakat dengan aktor utamanya yaitu Yusuf Mansur. Itu kasus ya. Bisa dibilang itu tindakan bercerita agama tapi isinya penipuan. Ini mana yang abal-abal ini? Dia bacaan Qur'annya fasih, cerita rumah tahfiz. Tapi ujung-ujungnya yang ada adalah bisnis real di mana uang jemaah itu yakin betul mereka itu digunakan oleh Yusuf Mansur untuk usaha-usaha pribadinya, diantaranya adalah warung steak and shake.
Nah, kalau ada dua kasusnya bagaimana? Inilah pentingnya surat dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab kepada qadinya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Kata dia, itu bukti-bukti itu ala manid da'a. Itu harus menjadi tanggung jawab para penggugat. Jadi orang yang menggugat itu harus ada bukti. Ya kan? Kan sesuai itu. Yusuf Mansur mengatakan kalau ada laporkan dengan barang bukti. Tapi kasus Islam itu tidak selesai di situ. Ada lagi orang yang tergugat, ya kan? Wal yaminu ala man ankara. Ya, yang tergugat tuh harus mau bersumpah, siap diambil sumpah, karena dia pihak yang tergugat. Nah, Yusuf Mansur menantang para penggugatnya untuk melaporkan dengan barang bukti. Kira-kira sekarang Yusuf Mansurnya mau bersumpah nggak? Ya kan? Mau mengangkat sumpah nggak? Kalau mau ya persoalan ini mungkin cepat selesai. Terjadilah as-sulhu gitu. Ada perdamaian. Jadi jangan kemana-mana tuh orang Ustadz abal-abal, ini dua saja gitu. Sekarang dipanggil oleh pengadilan gini ya. Seperti di pengadilan negeri Bogor. Dulu di pengadilan Jakarta Selatan. Dan banyak lagi tempat-tempat yang Yusuf Mansur berperkara dan digugat. Gitu. Dia mau selesai nggak? Gitu. Kalau selesai ya sumpah dong, mau disumpah. Ini diajak mubahalah aja ngacir gitu. Nah, ini persoalannya di situ. Jadi saya sih nggak masalah, saya bilang. Nggak dipanggil ustaz juga nggak ada. Saya memang kan bukan profesi, saya memang bukan sebagai seorang ustadz yang memberikan tausiah, memberikan khutbah, yang memberikan ceramah. Enggak, apalagi saya berceramah membegal sedekah, ya enggak ada. Membegal sedekah, cerita tabung tanah, cerita apalah membeli Indonesia, membangun masjid, lantas saya kumpulkan duit, terus saya makan sendiri, saya bangunkan usaha-usaha untuk kepentingan dari saya sendiri. Saya kan enggak ada gitu, silahkan aja kalau ada. Jadi orang yang digugat itu harus mau bersumpah kalau bahwa dia tidak melakukan hal itu misalnya di pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan. Jadi kata Umar kepada Abu Musa tuh minta sumpahnya. Bahkan Umar sendiri ketika orang nggak mau bersumpah ada barang buktinya. Barang bukti apa? Apa yang menjadi tuduhan terhadap dirinya. Dulu itu seorang pemuda dia ngaku saya nggak minum ya, mas syarab tuh ya Amirul Mukminin. Saya nggak minum. Tapi kamu kok mabuk, mulutmu bau minuman, gitu kan? Mulutmu bau minuman keras, bau alkohol. Bagaimana kamu tidak minum? Ngomong-ngomong ngacau ya. Hazar dalil kata Umar. Ini bukti. Nah sekarang dalam peristiwa keseharian ini, Yusuf Mansur harus jelasin dong. Ini warung stick and shake saya ini saya bangun uang dari warisan ibu saya Ustazah misalnya. Kan gitu kan? Sumpah. Kemudian ada lagi, kalau saya berbohong atas sumpah saya siap dipancung misalnya. Nah, itu makin jelas gitu. Nah seorang pemberani mestinya kan nggak perlu takut gitu. Silahkan saya dipancung. Misalnya gitu kan? Seperti orang-orang Arab Badui yang menyatakan kebenarannya, dia nggak takut. Nah, Yusuf Mansur kenapa ya? Saya lihat itu di apa itu, di konten-konten ini orangnya dari mana dia ini. Dia biasa menuduh serangan balik bukan kepada objek materi yang dipersoalkan, bukan. Yang dia persoalkan siapa nih yang ngomong nih gitu. Tak berani ini siapa ini? Orang kecil dari mana ini nggak dikenal gitu. Mulailah dia menuding macam-macam, Anda ini Ustadz abal-abal yang menikmati kasus yang dituduhkan kepada Yusuf Mansur. Saya untuk membantahnya kan cerita khatib tadi itu. Ya toh, khatib mau pulang dikasih ongkos oleh pengurus masjid. Ini Ustadz nih untuk ongkos naik Grab. Terus khatibnya dituduh Anda memanfaatkan situasi. Kenapa Anda naik mimbar tadi gitu?
itu udah rusak pikiran kita nih. Nalar kita sudah tidak jalan. Jadi kembali aja lah kepada kasus-kasus yang dipersoalkan ini, lalu Yusuf Mansur menempatkan dirinya dalam proporsi yang Islam. Karena dia mengambil uang masyarakat itu mengatasnamakan syariat Islam. Nah sekarang kembali, ini atas nama syariat Islam. Saya Jamaah Nur Khatib Mansur, siap bertanggung jawab. Ini sumpah saya. Itu selesai. Warung steak and shake saya bangun. Bukan dengan mencuri atau merampok atau menipu gitu. Uang para, katakanlah paket haji, paket umrah merdeka. Itu yang dibicarakan oleh pengacara yang jumlahnya, yang terdaftar gitu, ada 10.000 orang. Yang tercatat ada 7.426. Itu bohong semua. Gitu. Nah, mari diuji bukti-bukti di pengadilan. Itu kalau mau selesai. Jadi jangan tuduh, oh ini nggak benar. Oh ini dibayar. Ya apa? Jadi kalau kembali ya inilah poin-poin yang ditawarkan oleh Umar bin Khattab, salah satu sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga bighairi hisab. Umar dijamin seorang penduduk surga yang tanpa hitungan. Dia disebut sebagai pahlawan perang Badar, yang disebut dalam ucapan Rasulullah, antumut tulaqa, kamu sudah dibebaskan dari dosa. Nah ucapan ini ucapan yang akan membimbing kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Mari kita ikuti bersama. Dan nggak usah pamer-pamer sana sini, bangga-banggain, ya lihat ajalah surat Umar ini, maka jalan selesai untuk perkara ini ada. Dan tidak usah dipersoalkan saya ini abal-abal atau tidak abal-abal, asli atau palsu, punya kapasitas apa enggak gitu. Karena itu tadi saya kutip lagi surat Umar ini, barangkali ada juga di pihak-pihak lain ini bisa baca kitab apa enggak gitu. Karena ada tuh ditantang lah, oh ini bisa baca kitab, saya cium kakinya. Kalau saya nggak usah. Kasih tahu saya kitabnya kitab apa. Kita tentukan waktunya bab apa yang mau dibahas. Gitu. Baru ketahuan. Jadi nggak usah. Saya juga nggak membela diri. Oh abal-abal. Saya nggak abal-abal. Nggak gitu juga. Terserah aja. Nggak pakai ustaz juga nggak ada masalah. Gitu. Karena ya ini kan karena nggak ada orang mau menjelaskan ini. Maka kita ikut-ikutan lah. Kata orang Jawa ini cawe-cawe lah. Supaya kita bisa memberi saham kepada masyarakat bahwa kita ikut menjelaskan di mana kesalahan yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan begundal-begundalnya. Meraup uang masyarakat, membegal sedekah untuk kepentingan pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.